Tapi edukasi bencana itu nggak cuma ngasih tahu loh, nggak cuma ngasih info. Sampai cucu ketua MPR di Indonesia nih ngefans sama saya ternyata gara-gara video BNPB. Pokoknya nggak bisa jauh dari Ayang, kalau PFA nggak bisa jauh dari mitigasi bencana. Halo sahabat tangguh, kembali lagi dengan wajah yang semoga tidak membosankan sahabat tangguh ya. Kembali lagi dengan saya Rantika Tikaningrum Darmawan, panggil aja Ranti ya kali ini. Kita udah saling mengenal beberapa hari ini, jadi langsung panggil nama kecil aja. Nah, masih dengan narasumber yang sama dan kita nggak perlu ganti baju untuk pindah segmen atau pindah hari. Kita tetap harum dan tetap aman dari COVID tentu ya. Nah, hadir lagi bersama kita Kak Ojan, boleh sapa sahabat tangguh lagi? Halo teman-teman, salam tangguh. Iya, siapa tahu lupa gitu sama Kak Ojan. Dan kita pakai bajunya sama, masih sama, jadi harapannya tidak lupa ya sama kita. Oke, nah kalau misalkan masih segar nih di kepala sahabat tangguh, ingatannya bahwa kemarin kita membahas soal PFA ya, atau Psychological First Aid. Dan ternyata inti dari langkah-langkah PFA itu sebenarnya bukan untuk trauma healing, tapi untuk meriliskan stres anak-anak atau teman-teman cilik kita nih. Mengurangi dampak negatif stres supaya tidak berlanjut menjadi trauma. Nah, dan ternyata langkah PFA ini merupakan cara jitu untuk kita bisa memupuk kesiapsiagaan anak-anak dalam menghadapi bencana. Ya, Kak Ojan. Dan tentunya bisa mendukung langkah kita untuk memitigasi bencana itu sendiri. Mitigasi bencana itu bagian dari PFA. Nah, itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Ya. Oke, berarti mereka memang seperti ya sejoli zaman sekarang lah. Pokoknya nggak bisa jauh dari Ayang, kalau PFA nggak bisa jauh dari mitigasi bencana ya teman-teman. Nah, Kak Ojan masih melanjuti mitos dan fakta yang kemarin. Karena sepertinya tuh banyak teman-teman kita nih di Indonesia yang sebenarnya tuh pengen banget ikut kiprah Kak Ojan menjadi pendongeng, dan sebenarnya mereka mungkin punya kiat-kiat yang ciri khas mereka sendiri, tapi untuk menyamakan langsung kepada mitigasi bencana atau edukasi kebencanaan itu sulit. Nah, kalau misalkan fakta atau mitos yang ditemui atau isu-isu yang beredar nih di masyarakat bahwa benar nggak sih Kak Ojan kalau mendongeng itu harus ada bakat? Itu dulu yang pertama. Oh, ini mitos atau fakta nih? Betul. Oh, mitos. Sebentar, mitos atau fakta ya? Harus ada bakat dalam diri kita. Mitos dan fakta itu sebenarnya. Jadi 50-50. 50-50. Jadi kadang-kadang kita bilang bakat itu nggak penting, nyatanya penting ya. Cuman kita harus tahu bakat itu maksudnya apa. Contoh misalnya, kalau kita mau dongeng ya, dongeng itu kan bahasa verbal, ada non verbal ada. Otomatis kalau kita cerdas di bidang linguistik, kecerdasan linguistik kita bagus, maka kita punya bakat untuk menjadi penutur. Kemudian kalau kita dongeng itu kan di atas panggung, banyak audiens, maka kalau kita punya kecerdasan interpersonal yang bagus, berarti kita punya bakat gitu. Atau kalau kita mau pakai genre bercerita, namanya musical storytelling, bercerita musikal, ada nyanyi-nyanyinya. Kalau kita musikalitas kita kurang, maka kita kurang berbakat kan. Jangan pakai cara musical storytelling gitu. Jadi bakat itu penting tapi tidak paling penting. Jadi kalau mau jadi pendongeng harus pakai bakat, enggak juga. Latihan, jam terbang itu lebih penting. Tapi kalau punya bakat itu bagus. Berarti bakat itu pendukung ya? Bakat itu modal awal. Modal awal. Iya. Oke. Dan privilege. Bahasa anak sekarang. Juga privilege. Tapi yang nggak punya privilege tetap bisa usaha menjadi pendongeng. Nah itu betul. Betul banget. Nah kalau misalkan pengalaman Kak Ojan nih, kalau ini kan sulit ya bahasa-bahasa kebencanaan itu untuk kita coba tuturkan dalam cerita rakyat anak-anak atau cerita seperti yang kemarin nih kita ceritakan tentang kura-kura yang ketakutan akan terjadinya bencana. Nah kira-kira langkah-langkah apa yang bisa sahabat tangguh lakukan nih untuk memasukkan ide-ide cerita agar bisa diserap sama teman-teman kita yang cilik ini? Sebenarnya yang pertama, cerita rakyat kita juga banyak yang mengandung mitigasi bencana gitu. Kayak yang terkenal kan Smong di Aceh ya. Oh iya. Jadi dari cerita Smong yang dituturkan dari turun-temurun itu membuat waktu tsunami itu tidak ada korbannya sedikit gitu. Karena mereka tahu bahwa kalau ada gempa, air laut
surut, ikan-ikan kelihatan, jangan ngambil ikan tapi naik ke atas gunung. Cerita itu kan begitu. Dan ternyata benar tsunami, tapi mereka udah di atas gunung. Jadi cerita rakyat itu ada. Yang kedua, kalaupun kita mau membuat cerita sendiri kayak saya yang di BNPB TV itu, kita harus kita riset gitu. Kalau saya dulu buku saku BNPB yang saya pakai karena itu ringkasan apa saja sih yang perlu dikasih tahu ke anak-anak gitu. Jadi kalau punya buku saku BNPB atau di websitenya ada ya kalau nggak salah. Ada, bisa di-download langsung juga sama Sahabat Tangguh ya untuk buku saku bencananya. Jadi kita punya itu, baru kita bikin cerita yang isinya edukasinya gitu. Tapi edukasi bencana itu nggak cuma ngasih tahu loh, nggak cuma ngasih info. Karena coba deh Mbak Ranti bayangkan, kita datang ke sekolahnya di pinggir pantai dan pantainya rawan tsunami, oke? Terus kita kasih informasi ke anak-anak, pantai ini rawan tsunami ya. Tsunami itu nanti tingginya bisa 20 meter. Bisa lebih tinggi dari pohon kelapa ya. Tsunami itu bisa bikin kalian mati, bisa bikin rumah kalian hancur. Kira-kira anak-anak kalau dengar info itu gimana? Sepertinya mereka akan langsung pulang dan berlindung ke rumah ya. Nggak mau sekolah sih saya rasa. Nggak mau sekolah. Betul. Tinggal di atas gunung. Bener, langsung minta pindah kayaknya sih sama orang tuanya. Nah, kenapa kita harus menyampaikannya lewat cerita? Karena kalau kita infoin langsung itu mengerikan. Benar. Info-info bencana tuh mengerikan loh. Kalau kita bungkus di dalam cerita, satu, kita bikin tokoh metafornya itu tokoh metafor yang berani gitu. Superior, bukan superhero. Jadi ketika bencana dia tuh nggak takut gitu. Nah, metafor itu yang akan harapan kita dicontoh sama anak-anak. Jadi ketika dia dapat info itu sikapnya bukan takut tapi waspada. Sikapnya bukan takut tapi berani. Gitu. Kita beri satu tokoh metafor yang mewakili keinginan kita anak-anak punya karakter apa? Berani, tolong menolong, dan empati dan lain sebagainya. Yang kedua, cerita yang kita tulis tuh nggak cuman info, tapi juga kita membuat mereka bisa melakukan sesuatu. Jadi bertindak. Ya? Jadi manusia ini kan punya mode respon yang berbeda, Kak Ranti. Ada 3 biasanya, namanya fight, flight, sama freeze. Freeze itu diem. Jadi kalau misalnya nih kita takut sama anjing misalnya, ya ada datang anjing, kita freeze. Ada nggak yang gitu? Ada. Kalau takut banget sih. tegang ya. Benar. Bahkan ada orang kalau kecopetan nih, bukannya teriak tapi mematung. Benar, karena mereka mencerna dulu apa yang terjadi. Itu freeze namanya. Ada lagi mode respon namanya flight, terbang, menghindar, pergi. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bukan melawan, dia bukan mematung, tapi dia berusaha untuk menghindar gitu. Ada masalah di rumah tangga, suami istri bukannya dibicarakan tapi pergi aja deh gitu. Ada yang gitu kan? Yang ketiga namanya fight, bertarung, melawan, menghadapi. Nah, anak-anak dalam cerita itu kita bikin role play atau interactive movement, gerakan-gerakan yang membuat mereka, misalnya nih ya, tiba-tiba gempa, melihat air surut bukan mematung, tapi mereka berlari ke tempat yang tinggi, kemudian memberitahu orang-orang ada tsunami, tapi tidak dengan gestur panik gitu. Itu ceritanya dibikin begitu. Jadi memang memancing respon dari anak-anak sendiri ya, karena memang kalau kita beritahu dengan cara yang sangat baku itu susah banget. Mereka untuk belajar aja kadang tuh bisa lupa 2 hari, 3 hari, tapi apapun yang mereka senangi dan mereka sudah tertanam di benak mereka tuh sangat diingat ya, dan bisa langsung membentuk respon mereka secara betul. langsung. Bahkan ketika mereka nanti lupa sama ceritanya nggak apa-apa, tapi ceritanya itu udah jadi bagian dari mereka. Benar, dan gitu. Menjadi respon mereka. Jadi respon ya? Mereka, betul. Itulah yang kita cari, agar mereka lebih cepat respon, karena itulah mitigasi bencana yang paling awal. Kita bisa merespon dan waspada terhadap potensi bencana yang ada di sekitar kita. Nah, untuk mitos dan fakta yang kedua nih, Kak Ojan, karena ini sudah dengan banyak teknologi ya, bahwa sekarang itu dongeng sudah tidak begitu menarik, tapi anak-anak lebih suka nonton YouTube atau video-video digital. Apakah menurut Kak Ojan itu mitos atau fakta? Aduh, itu mitos atau fakta ya? Menurut Kak Ranti deh. Kalau menurut Ranti sih sebenarnya
Karena kemajuan teknologi ya kita tidak bisa tutup mata dengan era globalisasi ya, dan harus beradaptasi bahwa anak-anak apalagi di tengah pandemi tetap harus beradaptasi belajarnya terutama. Kayaknya sih kalau dibilang bukan lebih seneng ya, tapi mereka harus dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang seperti ini. Tapi kalau mendongeng sepertinya masih lebih seneng ngedongeng sih kalau anak-anak ya. Mitos berarti. Mitos. Iya. Aduh kok dari Ranti, harus dari Kak Ojan. Ranti kan. Oh iya. Mitos. Ya, jadi maksudnya itu dua hal berbeda yang tidak bisa dilawan-lawankan gitu. Mereka suka dengan gadget iya, suka YouTube iya, tapi sama cerita juga masih. Kadang-kadang kita nggak pedean aja. Aduh anakku suka nggak ya, ntar aku ceritain gitu. Padahal anak-anak dimanapun ya, saya sudah cerita mulai dari ke sekolah termahal di Indonesia sampai yang paling gratis sampai yang ke pedalaman gitu, semuanya sama kok, suka didongengin. Jadi mitos lah. Mitos. Tapi apapun kita bisa selalu beradaptasi dan menyesuaikan. Betul, dan ya. kita bisa cerita lewat YouTube kan. YouTube. BNPB kan punya tuh. Betul. Tahu nggak? Video BNPB itu dongeng kebencanaan itu manfaatnya luar biasa. Saya datang ke sekolah-sekolah, mereka tahu loh. Ke BPBD di daerah nih, pas kemarin ke daerah-daerah bencana tuh, orang BPBD lihat, Kak Ojan ya? Katanya gitu. Sampai cucu ketua MPR di Indonesia nih ngefans sama saya ternyata gara-gara video BNPB. Wah, kita harus tepuk tangan semuanya. Video BNPB loh, keren. Luar biasa, impactnya besar. Katanya ya, kata ibunya itu anggota DPRD DKI. Anakku tuh nggak mau tidur sebelum nonton video Kak Ojan. Saya bilang video yang mana? Ternyata video BNPB loh. Tepuk tangan lagi sahabat tangguh yang berada di studio, bahwa kita walaupun kita tuh sebenarnya udah pada tua di sini Kak Ojan, tapi kita tuh senang banget syuting dongeng. Gak hanya anak-anak. Jadi untuk anak-anak di Indonesia tenang, kita juga akan semangat lagi untuk menggali dongeng-dongeng bikin cerita konten rakyat. lagi. Betul, kita akan rajin bikin konten ya. Biar teman-teman bisa tidur dengan nyenyak, tapi yang terpenting adalah tangguh menghadapi bencana. Nah, ini mitos atau fakta yang terakhir. Karena Kak Ojan udah pergi nih ke sana kemari mengarungi 34 provinsi. Menurut Kak Ojan, mitos atau fakta? Anak-anak Indonesia sudah cerdas dan tangguh menghadapi bencana. Mitos atau fakta? Belum. Berarti masih mitos. Masih PR bersama. Oke. Gitu. Jadi sayangnya sebenarnya kan pendidikan itu harus kontekstual. Jadi kalau di daerah itu ada misalnya potensi banjir bandang, maka anak-anak di sekolah itu harus dapat pengetahuan tentang banjir bandang, potensi di sekitarnya, kalau ada banjir dia harus kemana, bagaimana cara mencegahnya gitu. Cuman sayangnya belum. Contoh-contoh gampangnya ya buang sampah sembarangan masih banyak nggak? Masih banyak. Masih di bantaran sungai juga masih, dan anak-anak masih pelakunya. Kemarin waktu saya ke satu daerah juga pas bencana mereka lagi dikasih makan, selesai makan dibuang ke sungai. Artinya kan belum tangguh ya? Belum. Iya, jadi ini PR banget gitu. Bahwa sebenarnya cara kita mendongeng atau mungkin kita membuat lagu agar anak-anak itu lebih aware ya, kita sebutnya terhadap suatu ilmu atau cerita-cerita terkait kebencanaan, tapi sebenarnya hal yang paling penting untuk ditanam sejak dini adalah sudah masuk dalam kontekstual pembelajaran kurikulum. Seperti itu ya. Betul. Jadi memang bukan hanya sekedar bagian hiburannya aja, tapi inti pentingnya juga tetap harus ditanamkan ya. Iya. Kak Ojan. Dan ini merupakan PR kita bersama ya, Kak Ojan dan sahabat tangguh, bahwa lagi-lagi nih sekali lagi bosan-bosannya BNPB itu selalu mengingatkan bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Jadi bukan hanya Kak Ojan nih sebagai tim PFH dan juga teman-teman relawan di daerah atau BPBD, bukan hanya BNPB tapi betul-betul seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan ketangguhan Indonesia menghadapi bencana. Dan ini menarik banget tentang kurikulum, karena kita di BNPB juga ada satuan pendidikan untuk kita bisa meningkatkan kesadaran anak-anak nih. Nanti akan dimasukkan ke kurikulum juga nih Kak Ojan. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum yang akan dimasukkan bagi anak-anak tentang ketangguhan bencana. Ntar kita, tapi nggak boleh di spoiler dulu nih. Saya udah hampir mau spoiler, tapi produser saya udah ngelirik-lirik dari tadi, jadi saya harus agak tidak boleh spoiler. Gitu. Nah Kak Ojan, ini kita penasaran banget nih. Kalau tadi PFA itu kan ceritanya kayaknya lebih banyak jenis ya. Maksudnya karena apalagi kalau di daerah-daerah tertentu bisa pakai bahasa daerah dan macam-macam. Tapi kalau misalkan tentang mitigasi bencana atau edukasi bencana, untuk bisa si monyet dan si kura-kura ini dekat dan bisa mengajak sahabat tangguh belajar. Kak
Kak Ojan, kira-kira nih gimana nih belajar bersamanya kalau Kak Ojan gimana dan teman-teman Apa, dari dongengnya gitu? dari dongengnya? Oh, Apalagi kayaknya yang sering waktu itu viewsnya banyak itu yang banjir ya. oh banjir. Banjir kayaknya Oh, deh. Yang iya. yang kita ambil cuplikan pertama tuh Mm-mm. banjir. Dan itu memang walaupun belum mengubah banyak dari untuk membuang sampah pada tempatnya ya, masih jauh PR kita. Iya, PR-nya Mbak. Tapi impact mereka besar sekali untuk anak-anak. Nah, kira-kira gimana nih Kak Ojan? Cara mereka untuk bisa belajar bersama-sama sahabat tangguh. Jadi apa namanya, satu tadi ya, kalau tokoh itu metafor. Jadi kalau kita mau misalnya edukasinya mau apa dulu, kalau mitigasi bencana itu kan kita mau ngasih edukasi bencana apa, pilih dulu temanya. Oke. Misalnya banjir ya, kemudian nah di banjir itu edukasinya apa aja. Satu misalnya bagaimana cara mencegah banjir, kedua ciri-ciri sebelum terjadi banjir, ketiga bagaimana apa yang harus dilakukan anak-anak ketika banjir terjadi. Itu kan kontennya banyak tuh. Nah, sebaiknya pilih satu tema aja. Misalnya bagaimana mencegah banjir. Satu aja, karena kalau kebanyakan nanti anak-anak kan juga penuh ya. Betul. Gitu. Jadi bagaimana cara mencegah banjir? Apa yang harus dilakukan? Mencegah banjir. Untuk mencegah dulu ya. Pastinya kita harus menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah jangan ke sungai. Betul. Gitu. Jadi satu itu aja, karena mencegah banjir tuh banyak banget kontennya. Gitu, memperbaiki saluran, penataan tata kelola ruangan dan sebagainya. Kalau ini cuma buat anak-anak, baru nanti kita bikin tokoh yang satu misalnya suka buang sampah ke sungai, satunya nanti yang ngasih tahu misalnya, atau kita ngasih tahu dampak kalau di video BNPB kan dampak kalau buang sampah sembarangan, gitu. Baru dibikin cerita. Nah, kalau Jan itu kan kalau tadi tuh bencana-bencana yang kayaknya tuh memang ada di sekitar kita ya. Tapi kan ini susah juga untuk sahabat tangguh, terutama anak-anak yang sebenarnya tuh mereka belum pernah mengalami. Misal kayak, oh nih sahabat tangguhnya sering ketimpa banjir gitu, rumahnya sering kerendam. Tapi kalau kayak bencana lain tiba-tiba apa sih tanah longsor, mereka kan pasti nggak begitu peduli ya dengan potensi bencana yang ada di sekitar mereka. Nah, cara Kak Ojan bercerita nih tentang bencana-bencana yang sebenarnya berpotensi tapi belum pernah terjadi, jadi mereka tuh bisa tertarik untuk sama-sama mengetahui cara pencegahannya. Biasanya cerita yang dibikin itu salah satu teknik saya ya. Teknik penguatan pesannya tuh repetisi. Gitu. Pengulangan. Jadi mau pesannya tentang apa nih, diulang-ulang gitu. Jadi nempel Banget ya, sampai benar-benar nempel melekat ya. Nah, itu gimana caranya kita bisa sampai benar-benar nempel di kepala teman-teman cilik kita nih, Kak Ojan? Saya contohin? Boleh. Udah gak sabar banget nih. Kita semua udah duduk rapi loh, Kak Ojan. Tapi dengan versi yang singkat ya. Oke. Baik. Jadi aku lihat kamera. Boleh? Oke. Jadi silahkan. Ada seorang laki-laki penebang pohon. Ini videonya di BNPB TV ada. Ada seorang laki-laki penebang pohon. Setiap hari dia mengasah kapaknya hingga tajam dan pergi ke hutan di lereng gunung untuk menebang pohon. Setiap hari ditebang pohonnya. Kalau di tempat anak-anak biasanya aku ajak tuh anak-anak berdiri tebang. Wow, jatuh pohonnya. Lalu ketika dia capek, tengah hari dia mulai ngantuk dan dia tidur di bawah sebuah pohon besar yang belum dia tebang. Dan tiba-tiba lelaki penebang pohon mendengar suara. Suaranya begini. Wahai lelaki penebang pohon, bolehkah aku memberimu sedikit saja nasihat? Lelaki penebang pohon terbangun, dia melihat ada kakek-kakek dengan rambut putih panjang dan baju putih di depan dia persis. Kata lelaki penebang pohon, nasihat apa kek? Kakek itu bilang, tebanglah pohon seperlunya saja. Janganlah kau serakah. Kata lelaki penebang pohon, tapi kek, kalau aku menebang pohon seperlunya saja, aku tidak bisa cepat kaya. Aku akan menebang semua pohon yang ada di hutan ini, aku akan menjualnya ke pasar, dan aku akan mendapatkan uang yang banyak. Uang yang banyak, kek. Lalu kakek itu bilang, dengarkan baik-baik. Keserakahan, akan mendatangkan bencana. Bencana. Bencana apa? Belum selesai lagi penebang pohon bertanya, kakek itu hilang. Ternyata dia cuma mimpi. Dia bilang, ternyata cuma mimpi.
Dia menebang pohon, dia lanjutkan sampai sore dan dia pulang. Keesokan harinya lelaki penebang pohon mengasah kapaknya hingga tajam kembali. Lalu dia pergi ke hutan di lereng gunung dan menebang pohon sebanyak-banyaknya. Ketika sampai di tengah hari dia ngantuk, dia tidur di bawah pohon yang belum dia tebang. Pohon yang sama. Lalu dia mendengar suara. Wahai lelaki penebang pohon, bolehkah aku memberimu sedikit saja nasihat? Dia kebangun, dia lihat ada kakek yang sama seperti kemarin. Rambutnya putih, bajunya putih di depan dia. Lalu kakek itu bilang, Tebanglah pohon seperlunya saja, janganlah kau serakah. tapi kek, kalau aku menebang pohon seperlunya saja, aku tidak bisa cepat kaya. Aku sudah bilang kepadamu kemarin. Kakek itu bilang lagi, Dengarkan baik-baik. Keserakahan akan mendatangkan bencana. belum selesai, lelaki penebang pohon mau nanya, kakeknya hilang. Dia bilang, alah itu cuma mimpi. Dia tebang lagi pohon sampai sore, dia pulang. Keesokan paginya dia asah lagi kapaknya sampai tajam. Dia berangkat ke hutan di lereng gunung dan dia tebang hampir semua pohon habis. Tersisa satu pohon yang biasa dia pakai untuk tidur. Lelaki penebang pohon tengah hari ngantuk, dia tidur di bawah satu-satunya pohon yang belum dia tebang. Dan dia mendengar suara lagi. Suaranya bilang, Wahai lelaki penebang pohon, bolehkah aku memberimu sedikit saja nasihat? kata lelaki penebang pohon, kakek lagi. Dengarkan baik-baik. Tebanglah pohon seperlunya saja kan. Janganlah kau serakah. Aku sudah mendengarnya, kek. Aku tidak mau. Lalu kata kakek itu, Keserakahan akan mendatangkan bencana. bencana apa, kek? Bencana. Belum selesai dia ngomong, dia kebangun. Kakeknya hilang. Tapi hari itu awan sangat gelap. Awan berkumpul di atas kepalanya, hitam pekat, dan hujan turun sangat lebat mengguyur lereng gunung yang hari itu tidak ada lagi pohon. Dan ternyata airnya banjir, tanahnya longsor, tanahnya bergerak. Lelaki penebang pohon panik. Dia pegang satu-satunya pohon yang dia sisakan, tapi pohonnya juga tumbang. Dia berlari, tapi tanah longsor sangat cepat. Tanah longsor menimbun kapaknya, menimbun pohon-pohonnya, menimbun gerobak kayunya, menimbun rumahnya, menimbun lelaki penebang pohon, dan menimbun keserakahannya. Keserakahan yang mendatangkan bencana. Nah. Selesai ceritanya. Repetisi atau pengulangan tadi ya yang sangat benar-benar bisa membantu anak-anak untuk mengingat cara mereka untuk mencegah potensi bencana di sekitar mereka. Betul. Wah ini, ayo kita tepuk tangan lagi dong sahabat tangguh yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Wah ini suatu hal yang menarik ya Ko Ojan, karena ini masih menjadi tugas dan tantangan kita bersama untuk bukan hanya menyebarkan edukasi bencana kepada orang dewasa, tapi tantangan tersulit adalah kepada teman-teman kecil kita nih. Sulit tapi menyenangkan. Sulit tapi menyenangkan. Itulah yang membedakan kita mengedukasi bencana kepada orang dewasa dan anak-anaknya. Nah, sahabat tangguh, semoga dengan kehadiran Kak Ojan di sini bisa lebih merefreshing pikiran, apalagi yang kita nih yang udah tua-tua, ini merefreshing pikiran kita juga loh untuk gimana caranya kita bisa memberikan edukasi bencana juga nih ke adik, ke anak-anak, bahwa sebenarnya kita itu adalah Kak Ojan-Kak Ojan yang lain nih. Betul. Kita semua bisa menjadi Kak Ojan ya. Iya. Untuk bisa menyebarkan edukasi bencana ke semua sahabat tangguh di Indonesia. Wah Kak Ojan, terima kasih sekali loh. Sama-sama. Sudah mau main ke BNPB. Semoga nggak bosan ya. Nggak bosan. Karena kita mau produksi konten lagi yang banyak Siap. tentang dongeng. Jadi Kak Ojan Siap. harus sehat. Oke? Dan sahabat tangguh juga harus jaga kesehatan, karena kalau nggak ada sahabat tangguh yang nonton, kita bikin konten untuk apa Iya, gitu. benar. Semuanya harus sehat. Jadi sahabat tangguh, kita semua tetap harus waspada dan tangguh menghadapi potensi bencana di sekitar kita. Kak Ojan, terima kasih banyak. Sama-sama. Sekali Kak Rati, lagi, makasih juga. sehat selalu ya Amin. Kak Ojan. Dan sahabat tangguh di rumah, jangan lupa juga untuk selalu terapkan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan terutama selalu waspada agar kita semua tangguh menghadapi bencana. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh. Ayo Kak Ojan, kita dadah-dadah. Mau nyeta juga boleh. Dadah. Dadah. Aduh aku gak bisa. Dadah.